Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel saya, Median. Teman-teman, di video kali ini saya akan membuat risol ragot. Caranya itu gampang banget dan bentuk risolnya ada dua. So, jangan kemana-mana, nonton terus videonya sampai selesai. Nah, teman-teman, untuk membuat kulit risol, bahan yang kita butuhkan adalah 20 sendok makan tepung terigu, 2 sendok makan tepung maizena, 2 butir telur, dan susu cair full cream. Nah, untuk susu cairnya ini bisa diganti dengan air ya kalau tidak ada. Terus untuk isian risolnya, di sini aku pakai 2 buah kentang yang ukuran sedang, yang sudah dipotong-potong, 1 wortel ukuran sedang juga. Kemudian ada 150 gram daging sapi yang sudah aku blender, 2 batang daun bawang dan 3 lembar seledri sudah aku potong-potong juga. Terus ada 3 sendok makan maizena, 1/2 atau setengah bawang bombay yang ukuran besar. Terus ada bawang putih juga sudah aku cincang 3 siung. Ada 1 sendok teh garam, kaldu bubuk, dan merica. Dan 1 sendok makan gula. Nah, kemudian untuk susunya itu nanti bakalan aku bagi ya untuk kulit dan isi. Itu aja bahan-bahannya, kita ke proses selanjutnya. Pertama-tama, tuang tepung terigu dan maizenanya di wadah yang lebih besar. Lalu campurkan dengan 2 butir telur. Tapi telurnya kita kocok dulu ya, biar mengaduknya nanti lebih mudah. Setelah itu, tambahkan 600 ml susu full cream secara bertahap. Lalu aduk-aduk hingga semua bahan tercampur rata. Jika sudah seperti ini, adonan kulitnya ini akan kita saring agar hasilnya lebih halus. Setelah proses penyaringan selesai, adonan untuk kulitnya ini kita sisihkan dulu ya. Setelah itu kita lanjut membuat isian risolnya. Nah teman-teman, untuk membuat isian risolnya ini pertama-tama kita panaskan sedikit minyak secukupnya saja ya. Ini untuk menumis. Setelah panas, masukkan bawang bombay lalu kita tumis sampai bawang bombaynya ini agak layu. Jika bawang bombaynya sudah mulai layu, masukkan juga bawang putih, lalu tumis kembali sampai wangi. Nah teman-teman, bawangnya udah wangi, sekarang kita masukkan dagingnya. Lalu kita tumis sampai dagingnya ini berubah warna ya. Daging sapi ini bisa diganti dengan daging ayam ya, tapi kalau tidak ada, di skip aja, cukup menggunakan sayuran. Kalau dagingnya sudah setengah matang kayak gini dan warnanya sudah berubah, kita masukkan wortel dan kentang. Nah, ini kita aduk-aduk dulu ya. Setelah itu kita tambahkan susu cair full creamnya sebanyak 300 ml. Kalau tidak ada susu cair full cream, cukup menggunakan air 300 ml yang ditambahkan dengan 2 saset susu kental manis. Itu juga enak banget loh teman-teman. Setelah itu kita tambahkan bumbunya. Ada garam, merica, kaldu bubuk, dan gula. Nah, ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata dan kita biarkan sampai mendidih. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini dan bahan lainnya sudah matang, kita masukkan tepung maizena yang sudah dilarutkan dengan air. Lalu kita aduk-aduk kembali ya. Jika sudah mengental seperti ini, terakhir masukkan daun bawang dan daun seledrinya. Ini dimasukkan terakhir agar warna dari daun bawang dan seledrinya itu tetap kelihatan segar ya teman-teman. Nah, kalau sudah matang, ini kelihatan creamy banget ya teman-teman. Kalau sudah matang, kita matikan kompor ya. Setelah itu, kita sisihkan dulu isian risolnya ini. Lalu kita lanjut membuat kulit risolnya.
Untuk membuat kulit risol, teflon yang kita gunakan ini kita olesi sedikit minyak ya, agar tidak lengket. Lalu tuang sekitar 1 sendok sayur adonan kulitnya ke teflon. Lalu kita ratakan seperti ini dan kita masak sampai matang. Nah teman-teman, ulangi proses ini sampai adonannya habis ya. Jika kulit risolnya semuanya sudah jadi, sekarang kita lanjut membuat adonan pencelup untuk risolnya. Nah ini aku ada 4 sendok makan tepung terigu yang aku tambahkan air secukupnya. Ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata ya, dan teksturnya itu tidak terlalu kental dan juga tidak terlalu encer. Untuk balurannya, ini saya pakai tepung roti yang warnanya orange dan ini sudah saya tumbuk jadi teksturnya itu agak halus. Saya pakai secukupnya ya. Nah, sekarang kita buat risolnya, ambil isian secukupnya lalu bentuk agak memanjang di bagian tengah agak ke atas ya. Lalu kiri kanan kulitnya ini kita lipat ke dalam, setelah itu kita gulung. Nah, ulangi proses ini sampai kulit dan isiannya habis ya. Nah, sekarang saya akan membuat risol segitiga. Caranya itu, isiannya ini kita bentuk segitiga ya, dan posisinya berada di bagian tengah cenderung ke atas. Ini kita bentuk segitiga dulu agar melipatnya lebih mudah. Setelah itu, bagian atasnya kita lipat ke dalam, lalu bagian pinggirannya juga kita ambil membentuk segitiga. Lalu kita lipat lagi ke bawah, setelah itu kita lipat lagi dan membentuk segitiga. Nah, bagaimana teman-teman? Mudah banget kan cara membuat risol segitiganya? Setelah proses lipat-melipat risol ini selesai, sekarang kita lanjut ke proses berikutnya. Nah, risolnya ini kita celupkan ke dalam adonan tepung. Lalu setelah itu kita masukkan lagi ke dalam tepung roti. Kita balurkan sampai semua permukaan risolnya tertutupi ya. Dan ulangi proses ini sampai risolnya habis. Jika semua proses tadi sudah selesai, sekarang kita lanjut menggoreng risolnya. Nah teman-teman, minyak yang kita gunakan ini lumayan banyak ya. Dan api kompornya tidak usah terlalu besar dan tidak usah terlalu kecil. Jadi yang sedang-sedang aja. Kalau sudah setengah matang, risolnya jangan lupa dibalik ya, agar matangnya ini merata. Menggoreng risol ini tidak perlu terlalu lama ya teman-teman, karena kulit dan isinya memang sudah matang. Cukup sampai warnanya agak berubah kecoklatan sedikit saja ya. Setelah risolnya matang, kita angkat, setelah itu kita tiriskan dan kita biarkan sampai agak dingin ya teman-teman. Nah teman-teman, risolnya sudah jadi. Bentuk dan warnanya cantik banget ya. Cara buatnya juga mudah, bahan-bahannya pun selalu tersedia di dapur kita. Sekarang kita potong risolnya dan lihat bagian dalam dari risolnya. Nah teman-teman, ini kelihatan banget kalau isi dari risolnya ini creamy banget ya. Dan ini juga gurih banget, pokoknya enak deh teman-teman, dan ini patut untuk kamu coba di rumah. Bentuk dari risol segitiga ini mirip samosa ya teman-teman. Nah kalau kalian suka dengan resep kali ini, jangan lupa tinggalkan komen,
like, subscribe, dan share video ini ke sosial media kamu ya. Nah teman-teman, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum, bye-bye.